Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung? Senang sekali pagi hari ini Alan Albana menyapa Anda. Mudah-mudahan tentunya untuk Anda yang di rumah dalam kondisi terbaiknya. Kalaupun juga ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Untuk yang sembuh, mudah-mudahan terus diberikan semangat untuk belajar. Di Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu katakanlah ini bisa jadi mendalam atau deep, dan ini bisa berlaku untuk siapa saja, terkait dengan topik bekal menuju hari esok. Kami hadirkan narasumbernya, ada pembina Yayasan Ikhlas Peduli Pendidikan KBB, ada Ustadz Rijal Sadikin SO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Alan. Gimana Ustadz? Gimana? Keren sekali hari ini. Waduh, ini outfitnya luar biasa ya. Tidak seperti biasanya intinya. Tidak seperti biasanya nih ya. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Lepas kematian jadi hitam-hitam ini. Nah, tapi keren sekali. Waduh, ini untuk Anda mungkin pendengar penasaran sekali ya. Yang mana Ustadz Rijal Sadikin tuh gitu ya. Ini beda ini buatannya gitu ya. Ini buatan Arab. Anda bisa menyimak juga di channel YouTube kami ya di RRI Bandung Live. Namun topik kali ini akan lebih mendalam. Ini terkait dengan bekal menuju hari esok. Hal apa saja yang perlu kita persiapkan? Untuk itu akan dibahas langsung. Mangga silakan Kang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Bandung, pemirsa RRI Bandung di mana berada, alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, tentunya diambil dari sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Apa hari esok yang kita maksud di kesempatan kali ini? Tentunya kehidupan setelah kematian. Mari kita lihat sisi di mana tidak ada manusia yang hidup abadi. Kita tidak diciptakan untuk abadi. Bahkan setiap makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya temporary. Semua ada expire-nya. Termasuk kita manusia. Dulu ketika kita umur belasan, ya, ketika umur SMA, ketika masih muda, kita nggak ngerasa kalaupun mau motoran kita nggak perlu pakai jaket, ya kan ya. Kalaupun misalnya kita begadang pun besoknya bersegar bisa langsung futsal. Hari ini kita rasakan, ya. Kita minum es aja langsung pilek, gitulah. Kita naik motor langsung masuk angin. Ini berarti bahwa tubuh kita ini punya expire, punya masa berlakunya. Artinya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Semua manusia akan merasakan yang namanya kehancuran. Allah mengatakan, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian, dan puncak dari kerusakan manusia adalah kematian. Teman-teman RRI Bandung dimanapun berada, namun apakah manusia mati begitu saja? Dalam pandangan Islam tentunya kehidupan dunia ini adalah gerbang menuju kehidupan yang lain. Allah mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah mengatakan, bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian keadaannya mati. Mati pertama kita di kandungan rahim ibu kita. Fa ahyaakum, kemudian kita dihidupkan. Sekarang hari ini kita hidup di muka bumi ini. Thumma yumitukum, kemudian kita akan dimatikan kelak. Thumma yuhyikum, kemudian kita akan dihidupkan lagi. Nah, hari esok yang dimaksud di kesempatan kali ini adalah itu. Bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang kedua. Kalau kita mengambil sisi-sisi yang banyak, kita terlalu meluas. Mari kita kerucutkan apa saja bekal buat besok. Mari kita ambil dari sebuah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan SAW, kullu bani idza mata ibnu Adam. Ketika anak Adam ini wafat, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluh, terputus seluruh amalnya, kata Nabi, illa bisalas, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah.
Yang kedua, al ilmu yantafa'u bih. Yang ketiga, wa waladun salihun yad'u lah. Kalau kita bisa melihat nih, 3 bekal ini saja yang akan kita bawa ke sana, maka semua manusia akan menyimpan semuanya yang tidak berarti buat akhiratnya dan melakukan 3 hal ini. Ya, walaupun tidak ada paksaan, tetapi 3 hal ini harus dan mesti ada di kehidupan kita. Yang pertama kita bahas dengan sedekah jariyah. Apa Ustaz sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah artinya kita berbuat baik yang amalnya itu mengalir terus. Makanya jariyah itu artinya ngalir. Jariyah, ya. Sedekah mengeluarkan kebaikan, jariyah yang mengalir. Maksudnya apa? Yang pahalanya continue, yang tidak terputus. Contoh gini, Kang Alan. Kang Alan dapetin sebuah musola misalnya. Musola tersebut kerannya rusak. Kemudian Kang Alan beli keran, pasang di situ, berapa? 20.000 paling. Kemudian coba kita bayangkan ratusan orang wudu di situ dan kita panen pahalanya. Itu namanya sedekah jariyah. Atau mungkin Kang Alan punya rezeki. Saya bangun sumur, setiap orang boleh minum dari air ini. Berapa ribu orang yang punya mendapatkan manfaat dari air tersebut, dia minum, dia mandi, dia pakai buat sholat, dia pakai buat kerja, mencari nafkah, kita panen pahalanya. Bahkan kita tidak bekerja, di rumah dapat pahala. Ini namanya sedekah jariyah. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak cerdas dalam sedekah kita. Artinya kita sedekah cuman ya udah segitu aja. Contoh gini, sedekah ke dokter. Yang nyembuhin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan dokter ini dia punya ilmu buat toriko atau jalan buat nyembuhin kita. Kalau manfaatnya buat dokter ya udah buat dokter aja gitu. Cuman kadang-kadang nih kita perlu dipaksa dulu sama Allah buat ngeluarin harta kita untuk jariyah. Maka harta ini kalau kita ngelihat secara esensinya, ini tuh nikmat paling kecil tapi bebannya besar. Nikmat kecil Kang Alan, tapi bebannya besar. Mau bukti nggak nikmat harta ini kecil? Kang Alan mau nggak nuker 2 tangannya dengan 1 mobil Ferrari? Saya kasih, mau nggak? Enggak lah. Enggak ya? Bahwa ini tuh lebih berarti dibandingkan harta kan? Iya. Atau saya minta sebelah mata deh, saya ganti dengan 1 rumah di klaster 1 tuh di Batu Nunggal misalnya. Enggak. Tidak ada orang yang mau tentunya. Maka harta ini remeh sebenarnya, tapi tanggung jawabnya besar. Maka seyogianya kita yang memiliki harta lebih, maka manfaatkan harta tersebut untuk membawa kita memiliki bekal. Satu kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita, yang kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan pada saat itu lagi kekeringan. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang bisa membebaskan sebuah sumur? Ini sumur punya orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kan, sampai sekarang tuh resenya seperti apa. Kemudian Utsman diam-diam keluar dari majelisnya Nabi, kemudian membeli sumur tersebut. Kang Alan tahu harganya berapa? 20.000 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 3,7 gram perak lah. Kalau kita hitung 1 gram itu 75.000 dikali 3, 210.000. 210.000 dikali 20.000. Pusing kan ngitungnya? Berapa tuh harga? Nggak tahu kan ya. Pokoknya intinya mahal dah. 210.000 dikali 20.000. Kurang lebih tuh harga sumur tuh segitu. Utsman diam-diam mengeluarkan hartanya, kemudian dibeli sumurnya. Ini true story. Sumurnya sekarang ditutup oleh pemerintah Saudi karena dipakai tempat khurafat. Orang-orang kita biasalah begitulah. Makanya ditutup sama orang Saudi. Nah, dibebaskan. Kemudian saking orang Yahudi nggak percaya Utsman membeli sumurnya, kata orang Yahudi ini, Utsman, ini sumur ente ambil sama kebun kurmanya. Makanya kalau Kang Alan punya rezeki ke Madinah, itu ada satu hotel namanya Waqaf min Utsman bin Affan. Hartanya masih ada sampai sekarang. Jariyahnya masih ada sampai sekarang. Dari apa? Dari sedekah sumur. Dia bisa membangun sebuah hotel. Hotelnya namanya Waqaf min Utsman bin Affan. Wakaf dari Utsman bin Affan. Semua penghasilan hotel tersebut selain buat operasional disedekahkan untuk Masjid Nabawi. Lihat bagaimana dampak sebuah sedekah jariyah yang dilahirkan oleh membebaskan sebuah sumur menjadi harta yang unlimited. Dan kebayang
Utsman sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi amal solehnya masih terasa sampai sekarang. Ini dampak sedekah jariah. Kalau kita mau seperti itu, ya kita nggak bisa kayak Utsman, 20.000 dirham kita sedekah, nggak bisa. Mungkin kita punya ya hal-hal kayak misalnya kita ngelihat misalnya ada gayung musola yang jelek kita ganti gitu loh, atau karpet yang udah mulai menyon, udah mulai keras, kita beliin karpet 5 meter, 7 meter, berapa sih harga karpet? Orang setiap sujud ngerasa empuk di situ, nyaman, wangi, kita panen pahalanya. Itu sedekah jariah. Jadi sedekah yang kita bisa ambil manfaatnya dan mengalir terus manfaatnya buat kita sampai kita mati. Yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat. Kang Alan trainer, melatih orang bisa bicara. Kadang ada orang introvert belajar jadi bisa berani bicara. Kang Alan kalau niatin mengajar ini betul-betul membantu orang keluar potensinya, dia bisa jadi MC kajian misalnya, dia bisa jadi presenter, dia bisa jadi penyiar dan lain sebagainya. Lihat berapa anak, selain kita mungkin ya kita punya pekerjaan tentunya, selain kita bekerja, lihat bagaimana doa-doa murid kita. Ya Allah berkahin Kang Alan telah mengajar. Kita nggak pernah tahu doa-doa mereka yang ngajar murid-murid kita. Ilmu yang bermanfaat dia pakai ajarin lagi sama orang lain. Makanya saya sering bilang, kenapa sih Ustaz harus kita ngajarin Al-Fatihah, ngajarin surat-surat pendek, ngajarin doa-doa pendek? Saya bilang, kalau kita ngajarin Al-Fatihah sama orang, dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, ini Al-Fatihah dibaca tiap sholatnya. Bayang nggak tuh? Tiap dia sholat kita panen pahalanya. Kita ngajarin misalnya ada seorang murid kita belajar, sini, kamu kalau makan pakai tangan kanan, misal. Seumur hidupnya dia makan pakai tangan kanan, kita panen pahala dia. Ilmu bermanfaat. Intinya, ketika kita memiliki ilmu, apalagi kita punya ilmu agama, kemudian kita sebarkan kepada orang dan orang mengerjakannya, ini namanya multi level pahala. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang memberikan petunjuk kebaikan kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan orang yang dia kerjakan. Jadi ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat, kita sebarkan. Walaupun ya kita tahu ada effort, harus ada biaya dan sebagainya, kita tahu. Tetapi niatkan tatkala kita mengajar, kita niatkan bahwa ilmu yang kita akan sebarkan ini bisa menjadi manfaat jariah buat kita. Orang mengenang, dulu kita punya guru Al Ustaz Sulaiman ya. Kita bisa ilmu nahwu, ya, kita bisa nge-i'rab bagaimana ini huruf ini ke ini huruf ini ke ini. Lihat, dia sudah wafat belasan tahun yang lalu, tetapi ilmunya terpakai oleh saya punya murid lagi, dan bagaimana jariahnya mengalir kepada beliau. Yang ketiga terakhir, wa waladun salihun yad'ulah. Ini investasi terbesar adalah anak. Anak ini merupakan bekal menuju kematian yang terbaik. Kadang kalau kita melihara ayam kita kasih makan, kita urus, kita kasih lampu, kan gitu ya. Biar apa coba? Biar tatkala dia gede, kita bisa jual atau kita bisa potong, kita bisa goreng, kita bisa semur gitu loh dan lain sebagainya. Sekarang kadang-kadang orang urus anak dari kecil ya kan, dikasih makan, kalau pup kasih popok, disekolahkan. Ujung-ujungnya durhaka, kan buat apa ya? Berarti ini anak harus ada manfaatnya dalam Islam. Apa manfaatnya? Menjadi anak soleh. Anak soleh itu bukan artinya dia jadi ustadz. Paham? Ini para pendengar RRI Bandung jangan salah tafsir. Kadang orang tua sekarang maksudnya kamu harus jadi ustadz. Kalau semua orang jadi ustadz, siapa yang mau menjadi mustami dong? Kalau begitu kan? Iya. Tidak ada makmumnya gimana? Semua orang jadi ustadz, siapa mustaminya gitu loh. Makanya pandangan anak soleh ini bukan berarti dia harus jadi ustadz semuanya, enggak. Kadang dia harus jadi polisi, kadang dia harus jadi politisi, kadang dia harus jadi pengusaha yang dia memiliki basic agama yang baik, sehingga tatkala orang tuanya wafat, dia bisa menjadi investasi buat orang tuanya. Dan paling ringan dari investasi seorang anak kepada orang tua adalah doa. Doa tuh ibadah yang paling ringan. Apalagi nih anak misalnya umroh, haji, kurban, kemudian dia bangun musola, kemudian dia sedekah, dia banyak melakukan kebaikan, orang tuanya dapat kebaikannya. Ya, sekarang nih misalnya, ya kita punya orang tua yang udah nggak ada.
kita udah nggak bisa berbuat baik sama dia. Caranya adalah kemanapun sekarang. Ini kita ngomongin pribadi. Saya pribadi, saya nggak punya, udah mama saya udah meninggal. Saya berazam dalam diri saya, setiap kali saya ngajar, setiap kali saya sedekah, setiap kali saya umroh, saya niatkan, ya Allah, mudah-mudahan mama saya kebagian pahala dari saya. Saya selalu begitu. Kenapa? Doa saja, kata Nabi SAW, doa anak yang soleh itu nyampe buat orang tuanya. Apalagi amalan-amalan yang lain. Makanya, tatkala kita memiliki anak, jangan terus nge-push dia untuk menjadi soleh. Tapi kita nggak pernah berkaca, padahal kita ini juga anak. Ini udah jenggotan begini, saya anak dari orang tua saya. Kita lupa. Kita nge-push anak, ayo kamu soleh, kamu sholat ya nak, kamu ini ya nak. Sedangkan kita lupa bahwa kita juga anak. Orang tua kita butuh doa kita, butuh amalan soleh kita. Makanya kita dan anak kita adalah investasi buat orang tua kita. Manfaatkan waktu, kesempatan ketika Allah memberikan nikmat anak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki orang tua, apalagi mungkin orang tua kita sudah wafat, jadilah investasi terbaik bagi orang tua kita. Karena sejauh apapun ya, yang kita tahu nih, sejauh apapun kita mau punya kekayaan banyak, mau punya harta yang unlimited misalnya, popularitas yang tidak terhingga, tetapi kalau kamu tidak punya manfaat buat orang tua kamu, kayaknya semuanya itu nothing, nggak ada apa-apanya. Makanya ada satu kisah ya. Ini mungkin bukan kisah dari kisah Islam, tapi kita bisa belajar. Jadi saya melihat sebuah video FYP, Kang Alan. Ini seorang anak yang ngelempar duit iwan dari rumah sakit. Dia lempar semuanya. Dia bilang sambil teriak, ini duit nggak bisa mengembalikan ibu saya. Artinya, tatkala orang tua kita memiliki anak yang sukses secara duniawi, ternyata yang dia butuhkan bukan duit kita. Ternyata yang dia butuhkan bukan popularitas kita, tetapi waktu, tetapi perhatian, tetapi doa, tetapi love language dengan act of service gitu. Kadang kita lupa dengan hal itu. Kita sebagai anak lupa. Sedangkan kita menuntut anak kita seperti itu. Maka jadilah investasi terbaik dari orang tua kita. Karena bekal orang tua kita mungkin kita. Dan mungkin bekal kita adalah anak kita. Maka jadilah bekal terbaik bagi orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan kita melakukan hal tersebut, keturunan kita pun melakukan hal yang sama. Itu aja mungkin Kang Alan, 3 bekal, nggak usah banyak-banyak bekal. Takutnya kebanyakan nanti muntah ya kalau kebanyakan bekal. 3 aja cukup. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita kerjakan. Yang pertama, sedekah jariah, ya sedekah yang manfaatnya meluas. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sebarkan bagi orang lain dan dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh, yang kita bisa menjadi investasi buat orang tua kita. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Ya, Anda masih bersama kami tentunya di bahasan bekal menuju hari esok. Nah, Kang Ustadz, bagaimana kalau situasinya adalah di situasi yang ada seseorang yang dia sibuk sekali, pekerjaan amanahnya di kantor, gitu ya, untuk mengajarkan mungkin tidak ada waktu, untuk sodako mungkin karena memang gajinya segitu-gitu ya, tapi beban pekerjaannya banyak gitu ya. Kemudian dia masih lajang atau mungkin belum diberikan keturunan. Lantas dari poin-poin bekal menuju hari esok saja kayaknya berat gitu. Apakah ada amalan lain atau apa yang harus dilakukan dengan atau disikapi ya ketika ada di situasi yang mau sedekah gimana uang pas-pasan. Lantas kemudian mau belajar mengajarkan ilmu yang bermanfaat seperti apa, lantas dia kerjaan pun juga ternyata begitu sulit gitu dengan batas waktu dan lain sebagainya. Bagaimana? Sebenarnya tidak ada batasan minimal dalam 3 hal tersebut sebenarnya. Artinya semua orang bisa berbekal sebenarnya, tidak ada batasan minimum. Seseorang yang memiliki harta terbatas, misalnya dia punya gaji di bawah UMR misalnya, kemudian gak cukup kemana-mana, sebenarnya dia bisa sedekah dengan rate-nya dia. Jangan pernah melihat rate orang lain. Kalau orang lain punya rate-nya sehari 10.000, ya kalau dia gope dah 500 perak misalnya sehari, atau misalnya 2.000 sehari misalnya, atau misalnya 2.000 seminggu misalnya.
Karena Kang Alan, kadang sedekah 10 juta lebih sedikit dibandingkan sedekah 10.000. Ngerti nggak? Sedekah 10 juta nih lebih sedikit dibandingkan yang sedekah 10.000. Nggak paham kan? Saya kasih tahu. Yang sedekah 10 juta, kenapa sedikit? Duitnya 100 juta. Lebih gede lagi gitu ya. Dia punya duit 100 juta, sedekahnya 10 juta. Berapa persen? 10%. Normal sekali dong. Sekarang dia sedekahnya 10.000, duitnya 50.000. Lebih gede, sisanya 40.000. Yang tadi sisanya 100 juta dari 10 juta, masih ada 90 juta. Ini dari 50.000, sisanya 40.000. Artinya bukan dilihat nominal besarnya, tetapi bagaimana dia rela mengeluarkan hartanya. Jadi sedekah itu nggak perlu nunggu kaya. Sedekah itu adalah ketika kita berani mengeluarkan harta dari dompet kita, harta dari perbendaharaan harta kita, keluarkan berapapun semampu kita, karena nggak ada batasan minimal. Yang kedua, kalau ilmu saya nggak bisa, karena sibuk saya nggak bisa. Kamu punya bawahan nggak? Kamu punya teman nggak? Kamu bisa mengajarkan teman kamu dengan hal-hal yang kamu tahu. Misal nih, ketika tadi tuh makan pakai tangan kanan, ya kalau ngelepas sendal kaki kiri dulu. Kalau mau ke masjid atau kalau mau ke ruangan, ucapkan salam kalau muslim. Ini kan nasihat-nasihat ringan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat tuh nggak perlu kita ajar gitu loh, ngerti nggak? Kadang-kadang ada dari obrolan-obrolan ringan dengan teman, itu pun bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Memberikan nasihat. Ya. Terus jomblo gimana jomblo? Atau mungkin yang atau mungkin yang dia belum diberikan keturunan misalnya. Untuk jomblo ya, kamu sekarang adalah investasi orang tuamu. Atau kamu segera menikah. Itu pilihannya dua gitu loh. Tapi untuk jomblowati atau jomblowan, yang laki-laki atau perempuan, maka kamu adalah sekarang menjadi investasi buat orang tua. Maka do it with your best. Kemudian buat pasangan yang mungkin di luar sana belum mendapatkan karunia anak, maka bersabar. Pertama, yang kedua, sekarang Allah memberikan waktu buat kalian berdua berbakti kepada kedua orang tua kalian. Paham nggak? Kita belum punya anak nih. Berarti Allah cuma ngasih jalan, bukan punya anak, tapi kita menjadi anak buat orang tua kita. Artinya kita menjadi investasinya. Maka jangan berkecil hati. Semua orang bisa berbekal. Semua orang bisa punya bekal, dan Allah tidak akan sama sekali menzolimi hambanya dengan bekal-bekal tersebut. Tidak akan memberikan pushing. Ya Allah, saya nggak punya anak, saya nggak punya investasi dong. Belum tentu. Mungkin kita punya anak asuh, punya anak didik, mungkin yang lebih soleh dibandingkan kita. Oh, kita punya anak. Paham nggak Kang Alan? Kadang-kadang ada beberapa jamaah saya yang dia nggak punya anak, tapi anak asuhnya banyak. Dia ngasuh anak yatim 3 orang, 5 orang, 10 orang. Sama saja, dia baca Quran, dia dapat pahalanya. Karena dia invest di situ tuh. Ini 5 anak yatim ya, ini saya yang urus ya. Semua biayanya dari saya. Dia baca Quran, dia sholat, dia panen pahalanya juga. Walaupun bukan anak kandung dia misalnya. Jadi untuk hal-hal yang tadi, 3 hal ini adalah ya tentunya kesempurnaan. Tapi tidak, ya nggak semua orang dapat ketiga hal ini. Cuman ingat, tidak ada rate minimalnya. Jadi everyone can do, everyone pasti punya bekal buat pulang, gitu loh Kang Alan. Wah, artinya bahwa Allah itu disesuaikan dengan kemampuan hambanya gitu ya. Maka porsinya akan tetap sama di mata Allah, seperti itu gitu ya. Mau yang besar, ya sedekahnya kenapa besar? Ya dia kemampuannya juga besar. Betul. Yang aneh, dia punya duit besar, ngeluarnya sedikit. Itu aneh namanya. Nah, itu aneh. Itu dia pelit atau gimana? Ya gitulah pokoknya. Ya Allah yang tahu. Ya Allah. Baik, tentunya juga terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Mungkin terakhir pesan Kang Ustadz bagi semua pendengar kita, penonton kita, juga termasuk mungkin untuk saya yang juga sama-sama masih terus belajar terkait dengan bekal menuju hari esok, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berpulang. Lantas bagaimana menyikapinya? Baik, para pendengar RRI Bandung, para pemirsa RRI Bandung dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak ada manusia satupun yang mengetahui hari esok seperti apa, dan tidak ada seorang manusia satupun yang mengetahui akan mati di mana. Maka berbekal itu tidak ada salahnya. Kalau kita ingin berjalan ke sebuah daerah, ke Yogyakarta misalnya,
Maka kita akan persiapkan bekal menuju ke Jogja. 3 hari, 5 hari, kita akan persiapkan bajunya, airnya, makanannya, uangnya. Sama. Perjalanan kita masih panjang. Kematian yang akan melahirkan kehidupan kedua itu ritmenya akan panjang. Kita akan dicabut nyawa, kita akan masuk ke alam barzah, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadapi mizannya Allah, kita akan menghadapi siratnya Allah, sampai pada akhirnya kita akan menuju kedua hal, surga atau neraka. Maka mumpung Allah memberikan kehidupan kepada kita, mumpung ruh masih dikandung badan kita, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendulang amal yang banyak. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan jadilah anak atau jadikanlah anak kita sebagai anak-anak yang soleh, sebagai bekal kita menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih aturun tentunya Ustaz Rijal Sadikin Esos. Beliau adalah pembina Yayasan Ikhlas Peduli Pendidikan KBB, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini pun juga menjadi sebuah bekal dan juga amal kita, termasuk mungkin dari Ustaz Rijal jadi amal jariah untuk beliau, untuk kita pun juga ketika menyampaikannya kembali ataupun juga melaksanakan menjadi sebuah bekal kita untuk pulang hari esok. Saya Alan Albana mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Anda boleh berikan responnya, boleh berikan like, boleh komentar, boleh di-subscribe, diaktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa terus mendapatkan berbagai notifikasi dari topik-topik Mutiara Pagi RRI Bandung setiap harinya. Tentunya saya Alan Albana pamit undur diri dari hadapan dan juga dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.